Pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Pernah nggak sih merasa bahwa cuaca kota Bandung itu sulit diprediksi, seperti mutu wanita, kadang hujan, kadang panas. Nah, maka dari itu, di sini saya akan mengkaji korelasi antara tren suhu dan pola curah hujan di kota Bandung pada bulan Juni tahun 2019 sampai 2024. Perkenalkan, nama saya Intan Nuhandari dengan NIM 1512410 dari program studi Teknik Geodesi dan Geomatika. Nah, Kota Bandung memiliki iklim tropis pegunungan. Berdasarkan data dari BMKG, terdapat tren suhu udara tahunan yang cenderung meningkat dan juga mengalami fluktuasi pola curah hujan yang semakin sulit diprediksi, seperti pembahasan pada awal tadi. Nah, target utamanya adalah bulan Juni dan juga Kota Bandung. Mengapa bulan Juni? Karena merupakan masa peralihan musim, dan mengapa Kota Bandung? Karena Kota Bandung merupakan kota yang rawan akan bencana hidrometeorologi. Lalu, memangnya suhu dan curah hujan ini sejalan? Maka dari itu, hal inilah yang akan melatar belakangi saya untuk mengkaji korelasi tersebut. Nah, masalah yang diangkat yaitu, memangnya apakah terdapat korelasi antara tren suhu dan pola curah hujan? Dan bagaimana sih korelasi? Dan juga mengapa tren suhu dapat mempengaruhi pola curah hujan di Kota Bandung pada bulan Juni tahun 2019 sampai 2024? Dengan tujuan utamanya yaitu untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menjelaskan korelasi antara kedua variabel tersebut di Kota Bandung pada bulan Juni tahun 2019 sampai 2024. Nah, manfaatnya yaitu bagi pembaca, yaitu dapat menambah wawasan, menyajikan masalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya lingkungan sekitar, karena diharapkan pembaca dapat paham antara dengan lingkungan sekitar. Dan juga bagi penulis dapat meningkatkan kemampuan literasi, melatih keterampilan dalam menulis, memahami lingkungan sekitar, dan juga keterampilan kolaboratif. Karena pada proyek kali ini saya melakukan secara berkelompok. Nah, ruang lingkup kajian yang kita gunakan yaitu adalah analisis suhu dan pola curah hujan. Yang kedua, hubungan antara suhu dan pola curah hujan tersebut dan bagaimana sih korelasinya dan faktor apa yang mempengaruhi hal tersebut. Penulis menganggap eh, menganggap adanya hubungan antara suhu dan juga curah hujan. Dengan anggapan dasarnya yaitu mengangkat dari hukum termodinamika dan juga hukum Clausius-Clapeyton, di mana hukum termodinamika mengatakan adanya peningkatan suhu udara akan meningkat energi dalam sistem atmosfer sehingga meningkatkan laju penguapan air dari permukaan bumi dan terjadi kondensasi membentuk curah hujan. Sedangkan pada hukum Clausius menganggap bahwa setiap kenaikan suhu 1 derajat akan meningkatkan kapasitas atmosfer dalam menampung air sekitar 7%, yang berarti adanya potensi terjadinya hujan dengan intensitas tinggi yang meningkat. Maka dari itu, memiliki hipotesis yaitu adanya tren peningkatan suhu di Kota Bandung pada bulan Juni 2019 sampai 2024 yang berkorelasi terhadap perubahan pola curah hujan dan juga dapat dibuktikan melalui analisis data statistik. Ini hanyalah hipotesis dari penulis ataupun saya sendiri. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif deskriptif korelasional dengan data yang bersumber dari situs resmi BMKG dan diolah menggunakan Microsoft Excel dan dilengkapi studi literatur. Nah, di sini kami mengangkat penelitian terdahulu yaitu 10 dengan tujuan yaitu sebagai patokan utamanya. Yang pertama yaitu pada eh, pada pada penelitian oleh Khairunisa Fitriani dan Yuwana di tahun 2025, berdasarkan kelembapan, suhu dan curah hujan didapatkan bahwa Kota Bogor lebih dipengaruhi oleh siklus tahunan, sedangkan NTT cenderung lebih stabil. Nah, penelitian lainnya yaitu oleh Julianto dan Ginoga, di mana terjadi tren peningkatan suhu udara rata-rata tahunan yang menunjukkan indikasi pemanasan lokal, curah hujan menunjukkan variabilitas tinggi, pergeseran awal dan akhir musim hujan, dan juga fluktuasi kelembapan yang relatif. Hal ini terjadi di Kota Bandung pada periode 2008 sampai 2023. Selanjutnya yaitu ada penelitian terdahulu lainnya. Memasuki data yang diambil dari BMKG, terdapat statistik deskriptif telah diolah menggunakan Microsoft Excel, di mana terjadi temperatur mengalami penurunan pada 2019 sampai 2022 dapat dilihat pada
tabel berikut dan juga mengalami kenaikan pada 2023 sampai 2024, di mana standar deviasi yaitu mencapai di bawah 0, di bawah 1 sehingga eh, memiliki grafik yang lebih rapat. Nah, dapat dilihat standar deviasinya itu tidak ada yang mencapai nilai 1. Selanjutnya yaitu kita memvisualisasikan dalam berbagai grafik. Yang pertama yaitu grafik time series, di mana grafik time series temperatur ini menggambarkan adanya tren perubahan temperatur harian di bulan Juni tahun 2024, lebih stabil dibandingkan tahun sebelumnya ataupun tahun 2019 yang lebih miring. Nah, dapat dilihat pada grafik. Selanjutnya yaitu pada curah hujan, terdapat 4 tanggal dalam satu bulan yang mendominasi, yaitu 6, 13, 22, dan 28 Juni. Serta kejadian puncak hujan tidak terjadi pada tanggal yang sama. Dan dapat dilihat pada grafik bahwa setiap tahunnya akan bergeser, jadi tidak di tanggal yang sama. Selanjutnya yaitu kita memvisualisasikan dalam bentuk histogram untuk melihat condong ke arah mana, di mana pada histogram temperatur distribusi lebih condong ke arah kanan dengan frekuensi tertingginya yaitu 23,5 derajat Celcius sampai 24,5 derajat Celcius dengan sebaran yang cukup sempit. Pada artinya, suhu udara di Bandung ini cukup stabil. Berbeda dengan curah hujan yang tidak merata, di mana distribusi tersebut tidak merata dan data lebih condong ke arah kanan. Nah, dapat dilihat terdapat satu batang yang yang memiliki ketinggian yang berbeda. Itu artinya tidak merata. Selanjutnya yaitu terdapat box plot suhu yang menggambarkan adanya kestabilan dan peningkatan temperatur yang lebih konsisten dibandingkan dengan box plot curah hujan. Pada tahun 2022 sampai 2024 mengalami curah hujan yang tinggi, sedangkan pada tahun 2019 sampai 2021 mengalami curah hujan yang rendah. Dan pada tahun 2024 mengalami curah hujan harian yang tinggi. Hal ini menunjukkan adanya intensitas hujan yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, dibuatlah scatter plot korelasi atau grafik hubungannya, yang didapatkan bahwa nilai korelasinya yaitu mencapai 0,0063 dan P-nya yaitu 0,9334, yang menggambarkan adanya hubungan linear antara suhu dan juga curah hujan, tetapi hubungan tersebut sangat lemah. Oleh karena itu, nilai P jauh di atas 0,05 yang menunjukkan bahwa hubungan tidak terlalu signifikan secara statistik, sehingga dapat diketahui terdapat faktor lain. Jadi, bukan hanya faktor suhu dan juga curah hujan, tetapi adanya faktor lain seperti kelembapan angin dan tekanan yang mempengaruhi curah hujan di kota Bandung. Dan juga berdasarkan scatter plot, terdapat penyebaran titik-titik yang terlihat lebih acak. Artinya, tidak ada arah yang konsisten. Oleh karena itu, oleh karena itu terdapat korelasi antara kedua variabel tersebut, tetapi adanya suatu hubungan linear yang jelas eh, dan signifikan itu tidak ada. Maka dari itu dapat disimpulkan dari kajian tersebut yaitu adanya korelasi antara tren suhu dan pola curah hujan dan juga ditunjukkan dengan peningkatan suhu cenderung yang diikuti oleh perubahan intensitas dan waktu curah hujan yang semakin tidak menentu karena tidak adanya hubungan linear. Dan juga tren berperan dalam mempengaruhi pola curah hujan, meskipun bukan hanya tren suhu saja. Tetapi hal ini sejalan dengan teori klimatologi dan UHI. Nah, sebagai penutup, ada saran yang diberikan penulis, yaitu yang pertama, adanya penambahan variabel iklim tambahan, yang kedua itu penambahan metode analisis lanjutan dan juga sosialisasi informasi kepada publik, tidak hanya digunakan untuk diri sendiri. Baik, cukup sekian. Terima kasih atas presentasi kali ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.